Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adila Sekar Ainuntias. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan pembahasan mengenai sisi gelap dunia maya yang dapat dilihat dari salah satu novel terjemahan Gramedia yang berjudul Second Sister karya Chan Ho Kei. Ini cover bukunya. Buku Second Sister karya Chan Ho Kei ini termasuk dalam Asian Literatur yang masuk dalam kelompok karya dari Cina, Taiwan, dan juga Hong Kong. Sedikit mengenai pengarang Chen Ho Kei. Chen Ho Kei lahir dan dibesarkan di Hong Kong, tempat tinggalnya sampai sekarang. Saat ini ia bekerja sebagai insinyur perangkat lunak, perancang game, editor manga, dan juga dosen. Secara garis besar, buku ini bercerita mengenai seorang kakak yang ingin mengetahui apa motif adiknya bunuh diri. Diawali dengan satu penemuan fakta yang ditemukan oleh Ngaye, kakak dari adik ini, dan juga N, salah satu detektif swasta, yang mengejutkan. Kemudian mereka mencoba untuk menelitinya kembali, dan semakin mereka tenggelam ke dalam gemerlap dunia maya, ada sisi yang memang tidak pernah diketahui oleh manusia. Bersama-sama, keduanya mencoba untuk menyelami dalamnya dunia cyber atau dunia daring. Nilai-nilai cerita yang ada dalam novel ini ada 3, yaitu nilai sosial, nilai kekeluargaan, dan juga nilai pendidikan. Nilai sosial ini tergambar bahwa bagaimana manusia itu lebih sering berinteraksi melalui dunia maya dibandingkan berinteraksi secara langsung. Yang kedua, ada nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan ini tergambar dalam bagaimana keluarga menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Sesuatu atau segalanya mungkin akan berubah ketika kita kehilangan salah satu atau seluruh anggota keluarga. Yang ketiga ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini tergambar bagaimana penulis menjelaskan mengenai dunia daring atau dunia maya melalui pengetahuan-pengetahuan yang memang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Apa itu istilah-istilah yang ada di dunia maya, bagaimana cara kerjanya, dan lain sebagainya. Tokoh utama dalam cerita ini ada 3, yaitu Aung Ngaye, N, dan juga Secunan. Ada beberapa tokoh-tokoh tambahan, yaitu Violetto, Koktai, Lily Shu, Miranda Lai, Daki, Zetowei, dan juga Miss Yuan. Dalam novel ini terdapat atau bisa dianalisis mengenai psikologi tokoh utamanya dengan teori Sigmund Freud yang memiliki struktur psikologi yang terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan juga super ego. Analisis karakter id pada novel ini terlihat jelas dari kutipan berikut yang ada di halaman 52. Pembunuhnya adalah orang yang menulis postingan itu. Dialah penyebab siuman membunuh dirinya sendiri. Aku harus menghadapi Siu Takping. Pikiran inilah yang berbuta-buta di benak Ngaye. Apapun itu, inilah yang Ngaye inginkan. Di sini terlihat bahwa Ngaye masih dipenuhi oleh dendam dan keinginan untuk membalaskan dendam kepada siapapun yang dinilai yang menjadi penyebab adiknya bunuh diri. Lalu ada psikologi karakter atau analisis psikologi karakter ego, terlihat dari kutipan di halaman 499. Ngaye menemukan dirinya merenung mengenai alasan atau bagaimana dia membalas dendam. Lalu ia mulai berpikir kembali mengenai pembalasan dendamnya ini, apakah harus dia lakukan atau tidak. Di sini pikiran mulai bermain. Ngaye mulai meragukan tujuan dari balas dendamnya sendiri. Lalu ada analisis psikologi karakter super ego, terlihat pada kutipan berikut di halaman 548. Akhirnya Ngaye bisa mendengar suara jernih dan murni yang berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sebesar apapun penderitaannya, mengalihkan kesedihannya pada orang lain takkan memberinya kebahagiaan. Di sini pikiran dan juga moral mulai bermain. Akhirnya Ngaye mengurungkan niatnya untuk membalaskan dendam. Bagian dari cerita di buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama menjelaskan mengenai keluarga Ngaye, yang kedua menjelaskan mengenai skandal MTR dan juga kematian dari adiknya Y, yang ketiga masuk kepada penyelidikan kasus di dunia cyber, dan yang terakhir keputusan untuk pembalasan dendam. Yang pertama menjelaskan mengenai keluarga Ngaye.
Di bagian ini menjelaskan bagaimana kehidupan Ngaye dan juga adiknya Siuman beserta kedua orang tuanya. Bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya sebuah keluarga. Kehidupan Ngaye bisa dibilang baik ketika ayahnya masih ada, dan mendadak berubah ketika ayahnya meninggal atau wafat karena kecelakaan kerja. Lalu kehidupan Ngaye semakin berubah dikarenakan beberapa tahun kemudian ibunya wafat karena sakit. Di sini kita belajar bahwa kehilangan terberat mungkin kehilangan anggota keluarga. Terlihat dari kutipan di halaman 18 yang dijelaskan di buku ini, bahwa kehilangan ayah merupakan pukulan berat bagi Ngaye. Lalu kita juga bisa merasakan ketika kita kehilangan, kita baru sadar bahwa hari-hari yang kita lewati bersama salah satu anggota keluarga kita yang pergi mungkin tidak sebanding atau kurang. Maka dari itu kenalilah ia selagi ada. Ada di kutipan di halaman 109 yang mengatakan bahwa baru setelah kematian Siuman, ia menyadari dirinya tidak begitu memahami adiknya. Masuk ke bagian kedua, yaitu skandal MTR dan kematian Siuman. Bagian cerita ini menceritakan mengenai skandal pelecehan yang dialami oleh Siuman yang berujung kepada tindakan bunuh diri akibat cyberbullying. Masuk kepada akar permasalahan dari cerita di novel ini, yaitu skandal pelecehan yang dialami oleh adiknya. Kasus tersebut sebenarnya berhasil selesai di polisi sampai suatu saat sebuah postingan muncul di web Popcorn. Web Popcorn ini mungkin bisa disebut sebagai salah satu web yang terkenal nih, yang kalau di novel ini diceritakan sebagai salah satu website berita atau gosip-gosip yang memang terbaru. Postingan ini berisi pembelaan terhadap tersangka pelecehan yaitu Siu Takping dan menyebut Siuman mungkin menuduhnya melakukan pelecehan padanya dan menjelaskan beberapa poin-poin yang buruk mengenai Siuman, seperti pergaulan Siuman yang diragukan. Postingan tersebut akhirnya mengundang komentar-komentar negatif dari para netizen yang membacanya, yang pada akhirnya membuat Siuman tertekan dan lalu memutuskan untuk bunuh diri. Perundungan dan pembunuhan online. Di kutipan ini terlihat jelas bahwa perundungan yang dialami oleh Siuman atau dialami oleh orang lain di dunia cyber mungkin cukup serius dan juga cukup berat apabila harus berakhir dengan kematian. Ia masih tak bisa menerima kenyataan bahwa Siuman bunuh diri karena perundungan yang dilakukan orang-orang anonim. Ini kematian dengan 1000 luka, orang-orang mengiris tubuh Siuman, perlahan-lahan menyiksanya sampai mati. Maknanya mungkin kita tidak tahu apa yang kita tuliskan untuk orang di internet itu baik atau tidak, bagaimana mereka menerima postingan itu atau membacanya, bisa saja itu menyakitinya secara mental. Hidup itu mungkin tentang penerimaan. You can always get what you want. Kita memang tidak bisa menerima apa yang selalu kita inginkan. Jadi mungkin ketika kita tidak menerima apa yang kita inginkan, kita bisa bersikap sabar dan terus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Lalu selanjutnya ada penjelasan mengenai cara menikmati hidup. Di dunia ini, kau harus mengikuti arus dan menikmati apa yang bisa kau dapatkan. Di novel ini dijelaskan bahwa mungkin ketika kita di dunia, kita bisa menikmati apa yang kita miliki saat ini, tidak mencari-cari apa yang memang belum kita dapatkan. Itulah salah satu cara menurut novel ini untuk menikmati hidup kita. Lalu membahas mengenai pentingnya pengawasan daring. Kutipan ini berisi dengan media sosial dan pengiriman pesan instan, mudah bagi anak-anak di masa awal remaja untuk memasuki dunia dewasa. Seperti yang kita tahu, dunia daring mungkin seterbuka itu dan sebebas itu untuk bisa diakses oleh anak-anak. Banyak hal di dunia daring yang berkonotasi, yang bermakna negatif ya dalam artian, jadi
Di sini penting bagi kita untuk mengawasi aktivitas anak-anak kita, adik-adik kita yang mungkin masih di bawah umur atau di masa awal remaja ketika mereka melakukan aktivitas secara daring. Masuk ke bagian ketiga, yaitu penyelidikan kasus. Bagian ketiga ini berisi cerita mengenai Ngaye yang mencoba menganalisis atau menyelidiki kasus adiknya. Ia yakin bahwa adiknya itu bukan semata-mata bunuh diri, karena mungkin ada sesuatu yang menyebabkan adiknya ini memutuskan untuk bunuh diri. Ketika penyelidikan banyak yang terjadi, salah satunya adalah yang bisa kita lihat dari kutipan berikut. Semua orang mempunyai kelemahan, sepanjang kau bisa menemukan lawanmu, kau bisa melakukan apa yang kau suka. Ketika kita memutuskan untuk bersaing dengan orang lain, atau mencari sesuatu yang salah, atau menemukan kebenaran, kita harus mengenali dulu siapa lawan kita, agar kita bisa menentukan strategi untuk menang. Di sini kita bisa menemukan atau mencari tahu apa kelemahan dari lawan kita. Di sini disebutkan bahwa handphone itu menggambarkan karakter dari manusia itu sendiri. Kutipan di sini menuliskan bahwa aku perlu melihatnya, orang-orang menggunakan telepon mereka sepanjang waktu. Kau bisa memahami seseorang secara menyeluruh hanya dengan melihat telepon mereka. Di sini maknanya apa yang dilakukan orang-orang di handphone mereka itu menggambarkan karakter manusia itu sendiri. Bagi orang yang memang senang belajar, mungkin history browsing-nya akan berisi berita-berita atau pengetahuan-pengetahuan. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang memang tidak suka belajar, mungkin isi browsing-nya tidak jauh dari permainan atau hal-hal yang memang tidak penting. Buku itu juga menjelaskan bagaimana dalamnya dunia maya. Kau hanya perlu memegang telepon seseorang dan kau akan menjadi orang itu. Internet kelihatannya tidak menyusahkan, tapi jika segala hal terkoneksi seperti ini, kau hanya perlu cari mata rantai paling lemah untuk menghancurkan keseluruhan rantai. Bisa dipahami bahwa dunia maya itu amat sangat dalam dan juga tidak bisa ditebak. Karena ketika seseorang masuk ke media sosial dengan nama orang lain, maka orang lain membacanya akan yakin bahwa postingan itu ditulis memang benar-benar oleh orang yang namanya terpampang. Misalnya A meminjam media sosial B dan menuliskan sesuatu yang jahat. Maka orang-orang percaya bahwa B yang menulisnya, tanpa tahu, tanpa sadar bahwa mungkin saja orang lain yang menuliskannya untuk B. Di sini dijelaskan juga bahwa manusia itu suka mengumpulkan like daripada mempertahankan privasi mereka. Aku tak perlu meretas untuk mengetahui kepribadian, kelompok sosial, gaya hidup, bahkan hobi mereka. Media sosial membuat hidup kita seolah-olah itu tanpa dinding, seolah-olah terbuka lebar bagi siapapun yang melihatnya. Banyak privasi-privasi yang mungkin kita share tanpa sadar di media sosial kita yang menunjukkan kepribadian, gaya hidup, kelompok sosial, bahkan hobi kita kepada orang-orang. Lalu di sini mengenai komentar dan juga hujatan. Mereka tampak biasa saja, tapi salah satu dari mereka memiliki sisi gelap yang menyebabkan kematian seseorang. Orang-orang yang kita temui secara langsung mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi mungkin di dunia maya mereka berbeda 180 derajat. Bisa saja mereka terlihat baik-baik saja ketika di dunia nyata, tetapi ketika mereka memasuki dunia maya, ketikan mereka, komentar-komentar mereka itu penuh dengan hujatan dan juga penuh dengan kalimat-kalimat yang jahat yang membuat pembacanya mungkin merasa tertekan secara mental. Lalu dibahas juga mengenai kunci sukses. Orang yang tidak sabaran takkan pernah mencapai apapun. Dalam menghadapi hidup, dalam melakukan segala sesuatu, kita dituntut untuk bersabar, untuk melangkah perlahan-lahan, untuk mencapai impian kita. Jika kita merasa tidak sabar dan terburu-buru, bisa saja kita melewatkan sesuatu hal yang memang penting, yang
yaitu kunci untuk meraih kesuksesan kita sendiri. Lalu ada ambil atau hilang selamanya. Begitu kesempatan terlewatkan, tidak ada jalan untuk kembali. Kita harus menunggu kesempatan berikutnya. Jika kita bertemu dengan kesempatan yang menurut kita itu kesempatan yang tidak akan datang satu kali, kita harus ambil. Kalau misalnya kita tidak ambil, bisa jadi kita akan kehilangan kesempatan itu selamanya. Atau bisa jadi kesempatan itu akan datang, tetapi lama untuk datang kembali kepada kita. Ketika kita yakin bahwa kesempatan ini harus kita ambil, kita harus ambil. Lalu di buku ini juga membahas mengenai kehidupan anak-anak. Jangan menganggap enteng anak-anak di zaman sekarang, terutama dalam masyarakat yang sakit ini. Dari sejak kecil, anak-anak sudah harus belajar bertahan hidup di belantara orang dewasa yang berdusta. Secara tidak langsung, orang-orang dewasa mungkin mengajarkan kepada anak-anak atau menunjukkan kepada anak-anak bahwa dunia orang dewasa itu penuh dengan kebohongan. Oleh karena itu, anak-anak terbawa oleh kebohongan orang dewasa itu sendiri. Sudah saatnya bagi anak-anak ini harus belajar untuk tidak meniru atau mengikuti cara hidup orang dewasa yang memang terlihat penuh dengan kebohongan. Disebut juga mengenai karakter dari pakaian. Mr. Lee terus menasehati karyawannya untuk berpakaian pantas dan terlihat profesional. Di sini kita bisa melihat bahwa pakaian yang kita kenakan akan menggambarkan bagaimana kita di mata orang lain. Pakaian yang kita kenakan secara rapi, orang lain akan hormat dan juga segan kepada kita. Tapi sebaliknya, apabila kita berpakaian dengan tidak rapi, orang lain mungkin akan meremehkan dan juga menggampangkan kita. Hanya perlu bersikap bodoh amat. Hanya sedikit anak-anak zaman sekarang yang bisa mengabaikan apa yang orang-orang lain pikirkan tentang mereka. Kita tidak perlu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, bagaimana pendapat orang lain tentang kita, karena itu akan menghabiskan seluruh energi kita. Kita tidak mungkin mengikuti semua pendapat orang lain atau apa yang orang lain mau tentang kita. Kita cukup menjadi diri sendiri dan juga cukup berbuat baik kepada orang lain. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri. Mereka semua mengenakan topeng atau semacamnya, menjejalkan diri mereka masuk ke dalam bentuk pesona yang menurutnya ideal. Orang dewasa seharusnya mengatakan kepada mereka untuk lebih percaya diri dan menjadi diri sendiri. Tapi dalam masyarakat kita yang sakit, pendidikan hanyalah tentang menciptakan sekelompok demi sekelompok robot yang akan tunduk pada otoritas dan menyelaraskan diri dengan arus utama. Di buku ini menjelaskan bahwa banyak sekali anak-anak yang menjadi korban idealisme dari kedua orang tua mereka. Orang tua mereka menginginkan anak-anak mereka menjadi A, anak-anak pun harus mengikuti mereka untuk menjadi A. Padahal mungkin kemauan mereka itu berbeda. Yang terpenting di sini adalah kita harus cukup yakin untuk bisa menjadi diri kita sendiri. Kita dan diri kita sendiri. Ada saat-saat di mana kita bisa menunjukkan sisi asli diri kita dan juga menjadi diri kita sendiri. Itulah saat kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Saat tidak ada siapapun di antara kita atau di sekitar kita, dan kita menurunkan kewaspadaan kita. Di saat tidak ada orang yang melihat, di saat kita sendiri, di saat itulah kita menjadi diri sendiri atau bahkan dapat menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Hidup dan perjuangannya. Hey V, jangan pernah menyerah pada kehidupan, sesulit apapun keadaannya. Di buku ini menjelaskan bahwa atau memberikan pesan kepada tokoh Violet untuk jangan pernah menyerah kepada kehidupan sesulit apapun keadaannya. Kehidupan pasti akan membawa kita kepada keadaan-keadaan di mana salah satu dari keadaan itu kita sulit untuk menjalankannya atau sulit untuk melewatinya. Tapi itulah hidup. Hidup naik turun, ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Ada kalanya kita mudah, ada kalanya kita sulit.
Ketika kita sulit atau berada di bawah, yang kita perlukan hanyalah jangan pernah menyerah pada kehidupan. Masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian pembalasan dendam. Bagian ini merupakan akhir dari cerita Second Sister. Di sini disebutkan bahwa ada beberapa perilaku yang menunjukkan kebodohan dari manusia. Internet penuh dengan idiot seperti ini, yang menghabiskan hari-hari mereka dengan bicara sembarangan di berbagai macam forum, seakan mereka tak punya tujuan lain dalam hidup selain berdebat dengan orang asing di internet. Banyak dari kita mungkin yang sering sekali membuka media sosial kita, lalu berkomentar di dalamnya. Seakan-akan kita tidak punya aktivitas lain untuk dilakukan. Karena saking seringnya atau saking lamanya kita membuka media sosial. Padahal kebanyakan media sosial mungkin menjadikan kita tidak produktif. Manusia dan kehendak bebasnya. Manusia adalah spesies yang lebih tinggi dibandingkan makhluk hidup lain karena kita punya kehendak bebas dan kita tahu kita punya kehendak bebas. Kita adalah makhluk rasional. Kita mengerti setiap efek pasti ada penyebabnya dan kita harus bertanggung jawab atas segala keputusan yang kita ambil. Manusia memang makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain karena kita diberikan oleh akal oleh Tuhan untuk berpikir. Kita dapat mengerti bahwa setiap efek pasti ada penyebabnya dan setiap sebab pasti ada akibatnya. Dan kita juga sadar dan tahu bahwa apapun yang kita ambil, apapun keputusan yang telah kita ambil, pasti ada resiko dan kita harus bertanggung jawab penuh terhadap resiko itu. Akar penipuan. Semua orang sudah terlalu terbiasa berkomunikasi lewat teks mereka sampai berhenti bertanya-tanya apakah orang di balik kata-kata ini merupakan orang yang mereka pikirkan. Itulah kenapa ada banyak sekali penipuan daring. Selanjutnya ada akar penipuan. Semua orang sudah terlalu terbiasa berkomunikasi lewat teks mereka sampai berhenti bertanya-tanya apakah orang di balik kata-kata ini merupakan orang yang mereka pikirkan. Itulah kenapa ada banyak sekali penipuan daring. Pada kejadian ini mungkin banyak sekali kita temukan ya, mulai dari nomor telepon kita yang dihack orang, WhatsApp kita yang dihack orang, media sosial yang dihack orang, lalu orang itu melakukan penipuan dengan meminta atau meminjam sejumlah uang kepada teman kita, dan teman kita akan mengira itu kita yang meminjam. Padahal jika teman kita mengkonfirmasikan kembali kepada kita, akun itu sudah dihack orang-orang lain. Inilah bahayanya media sosial. Bisa jadi apa yang dituliskan oleh si A, belum tentu si A yang menuliskannya. Bisa jadi ada orang lain di balik itu untuk menuliskannya dengan menggunakan nama si A. Selanjutnya ada rasa ketika bersalah. Kau lihat apa yang dilakukan rasa bersalah? Satu ketukan kecil dan retak langsung muncul di penampilan tenangnya. Rasa bersalah mungkin membuat kita menjadi tidak nyaman. Ketika kita membuat kesalahan, rasa bersalah itu akan muncul. Salah satu untuk menghilangkan rasa bersalah yang ada di hati kita dan juga pikiran kita adalah meminta maaf langsung kepada orang yang telah kita sakiti atau orang yang telah kita usik. Sehingga rasa bersalah itu bisa hilang dari hati kita dan hati kita kembali menjadi bahagia. Lalu sisi lemah manusia. Setiap orang punya kerentanan berbeda-beda. Kau harus menemukan titik lemah mereka dan pukul di sana keras-keras kalau kau ingin melihat hasilnya. Jangan lupakan tujuanmu. Setiap manusia mungkin memiliki sisi lemah yang disembunyikannya dari orang lain. Karena jika orang lain itu sampai tahu bahwa mereka punya sisi lemah, orang lain akan menggunakan sisi lemah itu dan juga akan mempergunakan sisi lemah itu untuk membuat seseorang ini atau manusia ini dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, sisi lemah kita harus kita sembunyikan. Kita hanya bisa menunjukkan sisi kuat kita kepada dunia.
Sisi lemah kita hanya kita tunjukkan ketika kita memang sedang sendiri. Selanjutnya ada hasil dari dendam. Setelah hari ini, apa semuanya benar-benar akan berakhir? Kalau ia berhasil membalas dendam, apa duri itu akan tercabut dari hatinya? Apa ia bisa kembali menjalankan kehidupan yang sama seperti sedia kala? Di sini dijelaskan bahwa buah atau hasil dari dendam itu hanyalah kesia-siaan. Ketika kita membalaskan dendam dan berhasil, apakah hati kita akan bisa kembali kepada sedia kala? Apakah duri dendam itu akan menghilang dari hati kita? Kemungkinannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tetapi ketika kita membalaskan dendam, akan ada duri baru yang menancap di hati kita, yaitu duri akan merasa bersalah. Lalu ketika kita membalaskan dendam, apa bedanya kita dengan mereka yang melakukan hal yang sama kepada orang lain? Lalu selanjutnya ada apa tujuannya? Apa menurutmu buat pembalasan dendam akan terasa manis? Tidak. Kupikir balas dendam tak akan membuatku bahagia. Aku hanya ingin keadilan bagi siluman. Lalu sebenarnya apa tujuan kita membalaskan dendam? Apakah ketika kita membalaskan dendam, hal itu akan membuat kita lebih bahagia? Di buku ini mengatakan bahwa membalaskan dendam tak akan membuat kita bahagia. Selanjutnya ada karakter yang melekat. Menurutmu bahasa kehilangan karakter individunya saat daring, Miss Au? Ketika, ketika kita menuliskan sesuatu di media sosial, yaitu berupa tulisan-tulisan yang kita tulis dan kita posting, ada karakter diri kita yang melekat di tulisan itu. Akan terlihat bagaimana karakter kita melalui tulisan yang kita tulis dan kita posting ke media sosial. Jika sehari-harinya kita sering mengumpat dengan kata-kata kasar, maka sebagian besar tulisan-tulisan kita yang kita posting di media sosial akan berisi upatan-upatan yang sama. Sama seperti kita ketika kita mengucapkannya di dunia nyata. Itulah karakter yang melekat. Karakter manusia yang melekat di tulisan mereka yang mereka posting di media sosial. Selanjutnya ada manusia dan sisi egoisnya. Manusia takkan mau mengakui bahwa mereka makhluk yang egois. Kita bicara tanpa henti tentang moral dan keadilan, tapi begitu kita terancam kehilangan apa yang kita miliki, kita kembali pada kemampuan untuk bertahan hidup. Itu manusiawi. Yang lebih parah, kita suka mencari-cari alasan, kita bahkan tidak cukup berani untuk mengakui tindakan egois kita sendiri. Itulah manusia dan sisi egoisnya. Kita mungkin seringkali berbicara tentang moral dan juga keadilan. Tetapi begitu segala sesuatu atau hal-hal buruk yang menimpa kita, kita seolah-olah lupa mengenai apa yang telah kita omongkan mengenai moral dan juga keadilan. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita hanya berfokus dan mencari cara bagaimana itu tidak terjadi di diri kita, atau membalaskan itu semua kepada orang lain. Itulah manusia dan sisi egoisnya. Lalu apa yang sebenarnya kita cari? Orang-orang selalu mencari jawaban dengan membabi buta, tapi ternyata itu karena mereka sejak awal tidak mengajukan pertanyaan yang benar. Bisa jadi ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan dan kita tidak mendapatkan jawaban apa yang kita inginkan, bukan karena jawaban itu tidak ada, tetapi karena memang sejak awal kita tidak menanyakannya dengan benar, sehingga yang memberi jawaban tidak sepenuhnya memahami apa yang kita tanyakan. Selanjutnya ada makna keluarga. Keluarga bahagia mirip satu dengan yang lainnya. Keluarga tak bahagia, tidak bahagia dengan jalannya sendiri-sendiri. Inilah keluarga, sebuah kesatuan utuh yang kita miliki dan kita rasakan. Apabila kita bahagia, anggota keluarga lain akan berbahagia. Apabila kita sakit, anggota keluarga lain pun akan ikut merasakan sakit. Begitupun sebaliknya. Anggota keluarga kita merasakan bahagia, kita akan ikut merasakannya. Pun ketika salah satu anggota keluarga kita merasakan sakit,
kita pun ikut merasakannya. Lalu ada kebahagiaan diri. Sebesar apapun penderitaannya, mengalihkan kesedihannya pada orang lain tak akan memberinya kebahagiaan. Orang lain tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita. Kitalah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita sendiri. Kitalah yang bertanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan untuk kita sendiri, bukan orang lain. Karena ketika kita bergantung kepada orang lain untuk membahagiakan diri kita, ketika orang lain itu pergi, kita akan kehilangan kebahagiaan kita. Oleh karena itu, gantungkanlah kebahagiaanmu, kebahagiaan diri kita kepada diri kita sendiri. Lalu ada hati orang yang menyendiri. Mungkin bahkan orang-orang yang terbiasa sendirian pun perlu dihibur orang lain sesekali. Inilah orang-orang yang memang memiliki karakter introvert atau suka menyendiri. Orang-orang terbiasa sendiri bukan berarti mereka sepenuhnya mandiri atau tidak membutuhkan bantuan orang lain. Orang-orang terbiasa sendirian terkadang butuh untuk kita temani, kita hibur, kita rangkul atas masalah yang memang sedang mereka hadapi. Orang yang suka sendiri bukan berarti mereka kuat, bukan berarti mereka akan terus sendirian. Ada sisi di mana orang yang suka menyendiri atau orang yang sendirian perlu untuk kita tolong dan kita bantu. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai buku Chan Ho Kei yang berjudul Second Sister. Buku ini banyak menjelaskan mengenai bagaimana sisi lain dari dunia cyber. Buku ini menjelaskan mengenai bagaimana sisi lain dari dunia cyber, di mana penuh dengan hujatan, komentar-komentar negatif yang mungkin membuat pembacanya merasa tertekan. Dan bisa jadi komentar-komentar negatif atau hujatan-hujatan itu yang lebih parahnya dapat memutuskan orang untuk bunuh diri. Pesan yang dapat diambil dari buku ini yaitu berbijaklah dalam bermedia sosial, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, tidak penuh dengan hujatan, tidak penuh dengan komentar negatif. Karena kita tidak tahu seberapa berpengaruhnya kalimat yang kita kirimkan terhadap orang tersebut. Bisa jadi orang yang membacanya akan tertekan secara mental, dan bisa jadi pula jika parah akan memutuskan untuk membunuh diri.